Salah. Sampai ini bisa terjadi. Tidak boleh ada situasi di mana anak putus sekolah karena tidak bisa membayar kuliah. Lalu kampusnya dan negaranya lepas tangan. Silahkan Anda urus sendiri. Cari sendiri. Di negara kapitalis paling ekstrim saja nggak begitu. Kalau ada kesulitan, pasti diajak bicara apa yang bisa dibantu. Bagaimana bisa menuntaskan kuliahnya. Itu yang nomor satu paling penting. Anies menyalahkan Presiden Jokowi atau pemerintah terkait dengan kenaikan UKT yang dinaikkan oleh universitas negeri di seluruh Indonesia. Dan Anies menyalahkan pemerintah karena diam saja. Padahal sebelumnya dunia kampus yang mensponsori untuk memakzulkan Presiden Joko Widodo. Ya, kenaikan UKT adalah merupakan hak independen daripada kampus masing-masing karena kampus mempunyai hak otonomi di setiap kampus. Dan yang menaikkan adalah kampus sendiri, bukan Presiden Joko Widodo. Namun kenapa Anies Baswedan menyalahkan Presiden Joko Widodo dengan naiknya UKT? Padahal UGM UI merupakan sponsor yang ingin menjatuhkan Presiden Jokowi namun gagal. Tetapi Anies tidak melihat itu dan tetap menyalahkan Presiden Joko Widodo. Meskipun Anies menyalahkan Presiden Joko Widodo dikarenakan diam saja, namun demikian sebetulnya menteri-menterinya Pak Jokowi sudah memberikan peringatan bahwa sembrono kalau menaikkan tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu. Jangan tiba-tiba di tengah jalan menaikkan UKT, itu saya kira langkah yang sembrono. Itu artinya berarti kampus itu tidak punya perencanaan yang bagus dalam kaitannya dengan manajemen keuangan. Mestinya sejak awal itu mereka sudah diberitahu, bahkan berapa kenaikannya itu juga sudah disampaikan. Kemudian juga sebaiknya penaikan UKT itu jangan dikenakan kepada mahasiswa yang sudah ada di dalam. Jadi tetapkan saja biaya UKT itu untuk mahasiswa baru. Itulah pendapat daripada Menteri Muhajir, Menteri PMK yang mengatakan bahwa kampus sembrono bila tidak memberikan informasi mengenai kenaikan seberapa persen kenaikan daripada UKT itu, sehingga membuat keberatan siswa, dan siswa yang lama seharusnya tidak dinaikkan. Tuduhan Anies Baswedan kepada Presiden Joko Widodo yang menyudutkan pemerintah atau Presiden Jokowi dengan naiknya UKT di perguruan tinggi negeri itu sangat tidak tepat, dikarenakan Sivitas Akademika itu sebelumnya memberikan petisi untuk menjatuhkan Presiden Joko Widodo. Namun demikian gagal. Jawaban Jokowi atas petisi UGM yang hanya menjawab bahwa itu adalah hak demokrasi. Menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi pada masa pemerintahan Presiden Jokowi. Tadinya saya berpikir Jokowi akan menerima kritikan tersebut, kemudian dia sampaikan terima kasih atas kritikannya. Insya Allah ke depan kami akan memperbaiki ini semua demi bangsa dan negara. Saya pikir itu yang akan keluar dari mulut Jokowi. Jawabannya hanya bahwa itu adalah hak demokrasi. Artinya dia tetap akan ngeyel, melaksanakan apa yang telah dilaksanakan sebelum-sebelumnya. Dan kalau ini terus berlangsung, prediksi saya ke depan akan semakin banyak perguruan-perguruan tinggi yang membuat petisi yang sama. Ketika para pegawai ilmu-ilmu hukum, ilmu sosial, ilmu politik, pemerintahan ini sudah turun, artinya orang-orang cerdas Republik ini memang sudah melek dengan kondisi bangsa dan negara, maka kita sebagai masyarakat akan mengikuti mereka-mereka yang cerdas tentang kondisi bangsa dan negara kita. Dan jika ini dibiarkan, jelas ini akan membuat kekacauan-kekacauan lagi dan demokrasi kita semakin terpuruk mundur ke belakang. Ya, memang sudah disetting seperti itu ya, di mana setiap kampus ya, di Malang, di Sumatera, di beberapa kampus negeri itu juga mengajukan petisi kepada Presiden Joko Widodo. Ya, kita tahu sendiri kampus-kampus adalah memang satu alma mater dengan
Wakil Presiden Ganjar Pranowo yakni Mahfud MD yang kebetulan di dunia kampus. Namun demikian Presiden Jokowi tidak bergeming, tetap melanjutkan program-programnya dan tidak mempermasalahkan UGM ataupun UI yang meminta Jokowi untuk dimundurkan atau menjatuhkan Presiden Jokowi dengan cara membuat film Dirty Food. Namun demikian masyarakat lebih percaya kepada Presiden Joko Widodo dibandingkan dengan dunia kampus. Seperti kita ketahui bersama, selain UGM, UI, sekarang ada di Lampung, Lampung juga menyuarakan untuk memanggilkan Presiden Jokowi dan curiga akan curang dan mengatakan bahwa agar pemilu dilaksanakan sesuai dengan amanat. Kami para akademisi United Bersama Gerak mengingatkan dan mengajak semua pihak yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemilu 2024 agar memperhatikan dan melaksanakan bersama proses demokrasi akan sungguh-sungguh berdasarkan undang-undang dan ketentuan hukum yang berlaku. Aspek etika merupakan bagian tak terpisahkan dalam kepribadian bangsa Indonesia, harus menjadi acuan penting dalam proses berdemokrasi. Itulah suara dari kampus-kampus yang kelihatannya sangat cenderung untuk memojokkan Presiden Joko Widodo dan sama sekali tidak mendukung program-program pemerintahan Presiden Joko Widodo. Namun demikian ketika kampus-kampus menaikkan UKT, yang disalahkan adalah Joko Widodo. Dan ini adalah berita di mana mahasiswa berkumpul di Tugu 12 Maitri Sakti dalam aksi untuk pemakzulan Presiden Jokowi. Lawan Jokowi bukan lagi MK atau KPK tetapi rakyat dan mahasiswa. Tetapi pada kenyataannya dibuktikan dengan pemilihan umum Presiden Jokowi masih nomor 1. Artinya yang didukung Pak Jokowi menang dan rakyat yang mengatasnamakan rakyat dan mahasiswa dari dunia kampus tidak dipercaya oleh masyarakat. Selain Lampung, UGM dan ini adalah dari UPI Bandung mengecam perilaku Presiden Joko Widodo. Tindakan mengecam ini adalah untuk menjatuhkan Presiden Joko Widodo dan tentunya adalah untuk menaikkan nama Mahfud MD dikarenakan Mahfud MD adalah masih satu dalam dunia kampus begitu ya. Dengan penuh tanggung jawab dan kesadaran moral menyatakan keprihatinan atas kondisi kebangsaan hari ini. Rentetan tindakan pengabaian etika, moral, dan nilai-nilai Pancasila serta pelanggaran norma konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang ditampilkan oleh para pejabat publik tanpa rasa malu menjadi potret rusaknya bingkai kebangsaan dan kenegaraan hari ini. Tindakan cawe-cawe dalam pemilu, penyalahgunaan kekuasaan abuse of power, penggunaan fasilitas negara, politisasi bansos untuk kepentingan politik elektoral, serta pelanggaran netralitas oleh para pejabat publik dalam pemilu menjadi gejala pelanggaran terhadap degradasi nilai-nilai moral dan etika kebangsaan. Bahkan dengan penuh kesadaran dan kesengajaan, Bapak Insinyur Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia secara terbuka menyatakan keprihatinannya dan keterlibatannya dalam kampanye politik pada pemilu 2024. Itulah suara daripada UPI Bandung yang menyayangkan atau mendiskreditkan Presiden Joko Widodo. Hampir serentak di beberapa perguruan tinggi yang mendemo Presiden Joko Widodo. Dan tentunya kegiatan itu adalah untuk mendiskreditkan atau menjatuhkan nama baik Presiden Joko Widodo dengan fitnah-fitnahan kalau Pak Joko Widodo ikut campur dan melakukan pemilu curang di dalam pemilu 2024 ini. Namun demikian kelihatannya dunia kampus tidak didengar oleh masyarakat dan masyarakat lebih mendengar daripada orang baik yang dilakukan oleh Pak Joko Widodo. Meskipun dunia kampus menjelek-jelekan dan mendiskreditkan nama baik Pak Joko Widodo, namun faktanya 70-80% rakyat Indonesia masih mencintai Pak Jokowi. Disampaikan oleh Bambang